Mereka kerja keras, kita yang menikmati. Bodohnya mereka adalah kekayaan kita. Lupakan semua yang Anda ketahui tentang sejarah kolonial. Inilah kebenaran tanpa basa-basi tentang penaklukan korporasi melalui perang psikologis. Dengan menelusuri metode penindasan upah sistematis VOC, kami mengungkap blueprint yang mengerikan untuk eksploitasi modern. Bukan hanya emas yang membangun kerajaan mereka, tetapi juga erosi yang disengaja terhadap kemauan manusia untuk melawan. Hari ini, kita akan melakukan audit terhadap mekanisme paling licik dalam sejarah. Bagaimana sebuah perusahaan tidak hanya menjajah tanah kita, tetapi ia juga memanipulasi pikiran kita untuk memastikan ketergantungan yang abadi. Mari kita bedah anatomi pengkhianatan ini. Audit kita dimulai dari pergeseran strategi yang sangat dingin. VOC menyadari bahwa menaklukkan dengan pedang itu berbiaya yang sangat mahal. Tetapi menaklukkan dengan utang itu adalah permanen. Mereka memulai transisi dari perdagangan yang adil ke ketergantungan berbasis kredit yang mengikat para pemimpin lokal. Para pemimpin Nusantara diberikan akses ke barang-barang mewah dan persenjataan melalui sistem pembayaran di muka, atau kita mengenalnya dengan istilah DP. Secara psikologis, ini bukan merupakan bantuan, tetapi ini merupakan jeratan. Ketika seorang pemimpin menerima kredit ini, kedaulatan mereka otomatis akan tergadai. Coba Anda lihat pola ini. Belenggu keuangan historis ini adalah nenek moyang dari praktik pinjaman korporasi predator yang kita amati hari ini. VOC sangat mengerti satu hal. Orang yang berhutang tidak akan pernah bisa benar-benar berkata tidak. Membedah mekanisme kekuasaan sedalam ini memang memerlukan ketenangan berpikir. Jika Anda adalah tipe penonton yang lebih menghargai kebenaran pahit daripada dongeng sejarah yang nyaman, saya mengundang Anda untuk mengamankan tempat di komunitas pengarsip kami. Cukup tekan subscribe sebagai tanda bahwa Anda siap untuk audit sejarah berikutnya. Mari kita lihat lembar audit pertama. Temuan kami menunjukkan bahwa pemberian kredit di muka adalah alat untuk mengunci loyalitas melalui ketergantungan ekonomi. Dalam audit kekuasaan, status ini disebut sebagai penyanderaan finansial struktural. Sekarang, mari kita rincikan bagaimana mereka menekan tenaga kerja. VOC menerapkan metode penindasan upah yang sangat licik melalui transisi dari pembayaran berbasis mata uang ke voucher atau sistem truk. Bayangkan, buruh bekerja keras memeras keringat, namun mereka tidak dibayar dengan uang tunai yang bisa digunakan di mana saja. Mereka dibayar dengan voucher yang hanya memiliki nilai di gudang atau toko milik VOC. Artinya, uang yang diberikan VOC sebagai upah akan kembali lagi ke kantong VOC melalui penjualan barang pokok. Dan lebih parahnya lagi, VOC sengaja menciptakan inflasi buatan. Mereka menaikkan harga beras dan garam di gudang mereka sendiri. Secara efektif, mengurangi nilai manusia real dari tenaga kerja lokal. Memo internal perusahaan mengungkapkan strategi yang disengaja menjaga tenaga kerja pada tingkat bertahan hidup. Upah mereka hanya cukup untuk bekerja esok hari, tidak akan pernah cukup untuk menabung, apalagi untuk merdeka. Namun,
bagaimana dengan para pejabat dan elitnya? Disinilah VOC menggunakan suap sebagai alat ritual untuk mengkompromikan otoritas moral. Upacara pemberian hadiah yang rumit dirancang bukan untuk menghormati, tetapi untuk mengikat. VOC menormalisasi korupsi untuk menciptakan kekeliruan bersama. Ketika seorang elit sudah menerima hadiah yang melimpah, mereka menjadi kaki tangan dalam penindasan rakyatnya sendiri. Mereka kehilangan suara moral untuk memprotes kebijakan perusahaan karena mereka sendiri sudah menjadi bagian dari dosa sistemik tersebut. Bagi mereka yang menolak, artinya isolasi total. Para pembangkang yang tidak ingin masuk dalam jaringan suap wajib ini akan disingkirkan dari struktur kekuasaan. Secara perlahan, hukum lokal diganti dengan regulasi perusahaan yang ditegakkan oleh tentara bayaran. Struktur kekuasaan tradisional tetap tampak megah di luar, tetapi isinya sudah kosong, digantikan oleh agenda keuntungan korporat. Kita beralih ke lembar audit bagian yang kedua. Temuannya adalah penghancuran moralitas elit melalui normalisasi gratifikasi. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk stabilitas melalui kolusi. Hasil audit menyimpulkan, titik kritis sebuah bangsa adalah ketika pemimpinnya menyadari mereka bukan lagi mitra, melainkan hanya item dalam neraca perusahaan. Sejarah ini belum berakhir. Kita bisa menarik paralel langsung antara taktik penindasan VOC dan sistem manajemen algoritmik yang digunakan oleh raksasa teknologi saat ini. Ada tanda tangan VOC digital dalam pola penindasan pekerja di rantai pasukan global yang sekarang. Rantai tak terlihat yang memanipulasi ekonomi dan psikologi demi keuntungan segelintir orang. Itulah audit sejarah kita hari ini. Apakah Anda mengenali tanda-tanda bahaya psikologis ini dalam landscape korporasi sekarang? Tuliskan analisis Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya dari Kronika Studio. Mari kita terus belajar dari masa lalu, agar kita tidak menjadi sandera di masa depan. Sampai jumpa di audit berikutnya.